Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala SD Negeri Raji 1, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri Raji 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Puji dan syukur alhamdulillah maka kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dalam kegiatan mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan di SD Negeri Raji 1. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan individu yang kedua program Guru Penggerak, di mana calon guru penggerak akan melakukan diskusi tentang refleksi perubahan diri tentang lingkungan belajar di sekolah, dan calon guru penggerak akan menjelaskan visi perkembangan atau kemajuan prakasa perubahan. Saya Suwani selaku moderator dan pembawa acara bersama rekan saya calon guru penggerak Bapak Miftahul Hadi Sarjana Pendidikan akan menjadi pemateri sekaligus pemandu diskusi pada hari ini. Bapak dan Ibu, ada rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat adalah doa, yang kelima penyampaian materi sekaligus diskusi, dan yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Terima kasih. Yang kedua adalah kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ibu Tri Puji Hasuti Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dipanggil kembali. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SD Negeri Raji 1 kepada Bapak Saiman Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kami persilakan. Marilah kita selalu senantiasa menyampaikan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita masih diberi kesehatan, hidayah, sehingga kita dapat melanjutkan kehidupan pada pagi ini sore. Bapak Ibu dan Ibu, pertama-tama kami terima kasih atas kehadiran itu dari wilayah Darussalam yang akan
partisipasinya. Ini adalah merupakan pendampingan yang kedua. Semoga nanti apa yang akan disampaikan Pak Nurul selaku guru calon pemerintah dari SD Raji nanti akan menyampaikan materi tentang yaitu visi dan prakarsa. Perlu diketahui bahwa saya merasa bahwa saya jadi kepala sekolah itu akan menjadi tanggung jawab saya, di mana pada saat itu ketika sekolah ini akan mengadakan akreditasi, ini paling tidak itu ditanyakan tentang dokumen 1 bulan. Nah, kami merasa bahwa dokumen 1 itu adalah merupakan landasan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Dan saya pun merasa bahwa dalam pembuatan visi pada saat itu kami itu kurang koordinasi dengan teman-teman. Dalam arti memang pengetahuan saya ini di dalam rapat kepala sekolah itu jarang sekali disampaikan tentang materi visi di sekolah. Namun demikian, kami pada waktu itu karena kebutuhan saya menjadi kepala sekolah 4 bulan pada bulan Agustus. Kalau tidak salah itu Oktober itu sudah akreditasi. Sehingga saya hanya melakukan pokoknya, tapi dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan minta pendapat dari teman-teman, akhirnya apapun yang terjadi kita jalani. Dan pada waktu itu yang menjadi asesor adalah dari wilayah Kabupaten Purwodadi, karena pada waktu silang yang Demak ke Purwodadi, yang Purwodadi di Demak. Sehingga dari para asesor ini menyampaikan pengalaman-pengalaman, sehingga kami pun ya sedikit banyak mendapat ilmu bahwa yang namanya visi itu sudah dirumuskan dari siapa, untuk siapa, tujuannya apa. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini nanti Pak Nurul Hadi selaku calon guru penggerak di SD Raji, semoga nanti dalam menyampaikan materi ini dapat kita ambil ilmunya, sehingga nanti pada suatu saat kita disuruh untuk membuat visi sekolah ini dapat diimplementasikan di sekolah. Karena pada waktu itu kami sadar, saya hanya baca pinjam dari SD sana visinya seperti ini, pinjam dari SD sana visinya seperti ini, kemudian kami gabungkan, oh visi seperti ini. Akhirnya saya rangkum, kemudian saya jadikan visi. Itu pun saya pertimbangkan dengan teman-teman, kira-kira ini begini, yaitu nak pemutaran disampaikan oleh semoga saya penting dalam nanti akreditasi itu dokumentasi harus ada. Ya, insya Allah siap. Akhirnya pun kami dapat melaksanakan akreditasi dulu, walaupun nilainya itu tidak baik, tapi predikatnya baik. Itulah yang dapat kami sampaikan, dan nanti kelengkapan visi dan prakarsa nanti biar dilanjutkan oleh Pak Adi. Mari kita ikuti bersama. Dan Bu Wadi ini nanti dari SD Raji 1, Bu Kofa, ini kebetulan dia terpilih menjadi peserta paduan suara, sehingga nanti mungkin
izin latihan gitu. Oh dulu, alhamdulillah. Kalau matur kayak dulu, nggak iso mau, nggak iso mau ayam. Iya tidak apa-apa. Alhamdulillah dulu. Ya kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Itu ya. Dan dengan tak bismillahirrahmanirrahim acara prakasa pendampingan yang kedua ini kami mengatakan dibuka. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Ibrahim dan Ibu Suwati. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, marilah kita berdoa agar kegiatan diskusi, visi dan prakasa perubahan nanti berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang baik. Kemudian Bapak dan Ibu, doa akan dipimpin oleh Bapak Sukron Sarjana Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin wa sallallahu Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina sakratal maut wa najatan min an-nar wa arsaltal hisab. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qalbi bi nuril iman wa tawwil umurana wa wasi' ahyaqana wa ihtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sukron. Tibalah kita pada kegiatan inti, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi tentang mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan di SD Negeri Raji 1. Sebelumnya Bapak dan Ibu, acara ini akan diawali dengan pembacaan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno, yang akan dibawakan oleh Bapak Miftahul Hadi, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak. Kepada beliau, disilakan. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liut, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liut itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau,
Aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Baik, terima kasih Pak Miftah Munadi yang telah membacakan puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia. Bapak dan Ibu, dengan dibacakannya puisi tadi tentunya memacu semangat kita semuanya untuk lebih mencintai memajukan Indonesia yang memiliki berbagai nilai-nilai budaya yang begitu beragam dan indah. Perpaduan kebudayaan dan dunia pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan. Selanjutnya, marilah kita simak visi dan prakarsa perubahan yang akan dibawakan oleh Bapak Miftah Munadi selaku pemateri pada kegiatan siang hari ini. Silakan Pak Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Mawar sekutu. Ntar ulang lagi. biar tidak terganggu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Mawar sekutu tumbuh di kota, awan bercentang, angin tersengat. Assalamualaikum. Pembuka kata, semoga Allah memberikan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya biasanya memang dibalik ya. Biasanya kan sekutu mawar ya. Mawar. Iya Pak.
namanya udah masuk perubahan. Iya. Oke. Yang kami hormati Bapak Sariman SPDSD selaku Kepala SD Negeri Raji 1 Demak, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Raji 1 Demak, kepada Ibu Suwarni SPDSD MPD selaku pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Demak. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta hidayah dari Allah kita semuanya senantiasa mendapat nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang ini di tempat ini dalam keadaan sehat. Salat serta salam senantiasa kita lakukan pada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Di sini nanti kami selaku calon guru penggerak angkatan 5 akan membawakan materi tentang visi sekolah serta prakarsa perubahan yang kami kemas dalam bentuk PowerPoint dengan judul Rumuskan Visi dari Potensi untuk Mewujudkan Mimpi. Seperti itu Bapak Ibu. Biar tidak tegang, gimana Bu? Kita ice breaking dulu. Gitu. Kita nyanyi dulu, nyanyi sambil kok biar tidak tegang ya. Nyanyi naik ke puncak gunung yang bapak-bapak nanti bagian awal bahasa Indonesia, yang ibu-ibu bagian bahasa Jawanya. Misalnya naik munggah ke puncak neng dhuwur tinggi dhuwur sekali banget. Nah, seperti itu ya. Ya, kita buat kesepakatan dulu yang bapak-bapaknya bahasa Indonesia, yang ibu-ibu bahasa Jawa. Ya, sambil tepuk-tepuk bisa ya. Siap. Naik munggah ke puncak neng dhuwur tinggi dhuwur sekali banget. Lagi naik munggah ke puncak neng dhuwur tinggi dhuwur sekali banget. Kiri kiwa kulihat tak ngerti banyak akeh pohon wit-witan. Kiri kiwa kulihat tak ngerti banyak akeh pohon. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mengapa saya memilih lagu naik-naik ke puncak gunung? Karena kita sebagai insan pendidikan, kita sebagai guru memiliki mimpi, memiliki tujuan yang tinggi. Untuk mencapai mimpi tersebut pasti banyak halangan yang kita hadapi, seperti itu. Lanjut materi, bagaimana impian pendidikan di masa depan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembentukan sumber daya manusia. Salah satu indikator bahwa sumber daya manusia itu unggul adalah lewat pendidikan. Itu. Sumber daya manusia yang bermutu dalam konteks pembangunan Indonesia adalah manusia yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi, sikap budi pekerti yang baik, serta memiliki keterampilan yang handal. Jadi, indikator dari seorang sumber daya alam yang unggul itu bisa dilihat selain dari kecerdasan, ada juga budi pekerti serta memiliki keterampilan. Jadi ketiga hal tersebut harus seimbang ya. Lanjut untuk komponen penting dalam membangun pendidikan impian di masa depan ada 5 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah dari guru itu sendiri. Terus yang kedua ada kurikulum, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat sarana dan prasarana, serta yang lain adalah partisipasi semua warga sekolah. Jadi kelima komponen ini harus berkolaborasi, bersinergi agar pendidikan yang kita impikan itu dapat terwujud. Tidak bisa salah satu maju kemudian yang lain mundur, semuanya harus seimbang. Untuk mewujudkan pendidikan yang kita impikan, kita sebagai guru pertama kali harus mengetahui tentang filosofi pendidikan menurut
Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah itu adalah merupakan tempat persemaian benih-benih atau tanaman. Ya, siswa, sedangkan siswa itu adalah benihnya itu sendiri. Ya. Jadi petani atau pekebun bertugas merawat tanamannya supaya menjadi tanaman yang tumbuh subur. Analoginya seperti itu Bapak Ibu. Sekolah itu adalah tempat, ya, tempat untuk kalau petani. Ya, kalau petani kan menanam padi di sawah, sedangkan sekolahan ini ibaratnya sawah, sedangkan benihnya, bibitnya adalah siswa atau anak. Kemudian guru bertindak sebagai petani. Nah, guru tersebut bertugas untuk menjaga, merawat benih tersebut supaya tumbuh dengan sempurna, dengan baik. Itu belajar dari filosofi tersebut, saya tersadar ternyata saya masih banyak kekurangan dalam melayani peserta didik. Pemikiran saya ini selama ini ya adalah siswa harus menyerap semua materi. Kita beranggapan ya, kita kan sebagai guru mentransfer ilmu. Kita beranggapan bahwa murid itu harus disejali. Ini banyak materi. Ternyata anggapan kita salah, ya. Dan menitik beratkan pada poin kognitifnya saja. Kadang saya sebagai orang tua pun melihat hasil belajar anak itu hanya dilihat dari nilai, ya betul ya, hanya dilihat dari nilainya saja. Itu bukan saya sebagai guru, tapi saya sebagai orang tua. Manakah nilai muka? Manakah hasil rapor muka? Oh, nilainya di atas KKM, berarti sudah baik, sudah menerima pembelajaran dengan baik. Sejatinya bukan itu yang diharapkan, tapi adalah proses yang menyertai dari yang tidak bisa kemudian menjadi bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Akan tetapi sekarang saya tahu bahwa guru tidak mampu membuat siswa menjadi cerdas. Cerdas itu sudah bawaan dari lahir, ya, dari lahir. Tetapi tugas guru sebenarnya adalah menuntun, dituntun, diarahkan mana potensi yang harus dikembangkan, di up lagi supaya potensi itu tumbuh, timbul, kemudian kita mengarahkan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Guru harus bisa ngomong, among, dan ngemong, ya, yang berarti guru mengikuti kehendak jiwa siswa dalam belajar dan memenuhi rasa ingin tahu mereka. Kebanyakan, terutama saya sendiri, kita datang menjelaskan, anak nyatet, ya, anak nyatet, mau bertanya saja anak takut. Nah, kita rubah mindset kita rubah pola pikir kita bahwa kita melayani mereka sesuai kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka belum tahu, kita akan pendapat. Nah, kita rubah bagaimana caranya, karena ini melalui proses, tidak serta-merta langsung anak jadi pemberani terus berani bertanya, ya. Ini semua membutuhkan proses agar anak mau berani untuk bertanya. Akan tapi kita tetap memantau siswa untuk tetap belajar dalam arena dan ruang belajar yang tepat supaya tidak tergelincir ke jurang belajar yang negatif dan destruktif bagi pertumbuhan pribadi siswa. Guru menuntun dalam mengembangkan kodrat alam, yaitu sesuai potensi, kemampuan atau bakat, dan kodrat zaman tanpa meninggalkan penanaman karakter. Kalau saya dulu waktu SD, Bapak Ibu, kalau tidak mengerjakan PR itu siap-siap, ini rambut di sebelah telinga ini bodol. Nah, zaman saya SD itu saya benar-benar mengalami. Atau kalau enggak suruh suruh jalan jongkok masuk ke meja dari sini sampai meja sana 10 kali seperti itu. Atau kalau tidak suruh mijeti Pak guru-gurunya itu. Kalau zaman sekarang seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Ya ada. Nah, karena zaman sudah berubah, kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Sekarang kan eranya era digital. Ya, kita sebagai pendidik ya harus mengikuti perkembangan. Misal pembelajarannya lewat digital, misal membuat evaluasi pembelajaran bisa menggunakan Google Form atau quiz atau yang lain. Itu contoh dari
pendidikan yang mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam melaksanakan pendidikan di Indonesia, kita menganut atau kita semboyan gadget dewantara, ya. Kita menganut semboyan gadget dewantara yang berbunyi ada 3. Yang pertama adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Ini artinya apa? Budin tahu? Ing ngarso sung tulodo. Ya, di depan memberi contoh, terus ing madya mangun karso benda di tengah memberi semangat, terus Anda, yakni apa artinya? Ya, di belakang mendukung, memberi dorongan. Nah, kita sebagai guru harus memegang prinsip ini. Di depan memberi contoh di sini adalah memberi contoh yang baik, memberi teladan yang baik. Terus kemudian di tengah memberikan, karena profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Saya sering mendengar ini dari awal tahun pelajaran, profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ada beberapa aspek yang dikembangkan. Berapa Budin? Sebagai guru kelas 1 ada 5, atau Budin 5. Yang lain beda ada berapa? Apa aja Budin? Profil 6 sama lagi. Ya, berkebinekaan global. Ya, terus apa lagi? Kalau beri 6 aspek beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong dan kreatif. Ada 6 ya, aspek atau dimensi harus kita pegang nih untuk guru kelas 1 dan kelas 4, terutama yang sudah melaksanakan IKM. Lalu kita sebagai guru di sekolah, kita harus memegang nilai dan peran dari guru, ya, atau bagi saya reflektif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Yang pertama ini mandiri. Seorang guru harus mandiri, artinya seorang guru itu adalah sebagai pembelajar dan pembelajar. Selain kita memberikan materi kepada anak didik kita juga harus belajar. Nah, belajar caranya bagaimana Pak Bu? Apakah harus sekolah lagi? Bisa, salah satu. Terus cara yang kedua adalah kemarin ikut program guru penggerak Budin yang sudah mendaftar. Selamat Budin. Semoga lolos. Itu mandiri. Belajar mandiri ini, ya, mencari ilmu atau materi lagi, ya, mengupgrade diri supaya kompetensi lebih ditingkatkan. Terus yang kedua kolaboratif ini adalah proses bekerja sama dengan semua orang, ya, dengan semua, kalau di sekolah dengan semua warga sekolah, antara guru dengan guru dengan wali murid, guru dengan murid, ya, harus ada komunikasi dan berkolaborasi, bekerja sama agar tujuan dan cita-cita yang diinginkan tercapai. Terus yang ketiga reflektif ini dalam kata refleksi, merefleksi atau merenung apa yang telah kita lakukan selama sehari tadi. Wes dewer anake wong pira sudah mengasih materi apa saja, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, ya. Kita refleksi, kita renungkan. Yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita perbaiki supaya lebih baik lagi. Terus yang keempat inovatif. Nah, inovatif ini adalah apa Bu? Inovatif menghadirkan sesuatu yang baru. Mungkin kegiatan pembelajaran yang baru yang sebelumnya hanya datang duduk, terus kemudian memberikan materi. Jajal sekali-kali anak bisa, oke, apa misal waktu pelajaran SSD Bu,
jadi anak di setel meskipun guru kita sebagai guru saya juga menyadari saya tidak bisa membang, tapi saya berusaha. Saya tidak bisa membang, saya setel lagu dari YouTube, kemudian saya colokkan ke sound system, anak sudah senang. Wah, Pak Guru nyetel apa kayak? Nah, itu salah satu bentuk inovatif, meskipun kecil itu nanti anak akan senang, akan diingat terus. Nah, itu. Terus yang kelima adalah berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini adalah kita sebagai pelayan harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada murid. Nah, anak muridnya sing raiso jake jangan, yang tidak bisa ya tetap diajari biar bisa. Itu yang sudah bisa kita tingkatkan lagi supaya tambah bisa seperti itu. Terus peran yang pertama adalah pemimpin pembelajaran. Kita sebagai guru adalah seorang pemimpin di kelas. Kita memberikan materi kepada anak, kita mengarahkan anak, itu kita sebagai pemimpin. Terus yang kedua, coach bagi guru lain. Nah, ini yang sedang kami pelajari di modul 2.3 ini, coach. Kalau kita mendengar kata coach, itu pasti yang terlintas di benak kita adalah apa, Pak Salim? Sepak bola itu. Coach artinya apa, Pak? Pelatih. Padahal coach adalah, tapi kita jelaskan ya. Coach ya, kita tahunya coach adalah pelatih dalam sepak bola. Coaching. Bukan coaching orang, Pak. Terus yang ketiga adalah pendorong kolaborasi. Kolaborasi tadi proses bekerjasama ya, bekerjasama berkomunikasi antara guru yang satu dengan guru yang lain, guru dengan wali murid, guru dengan siswa. Ya, kita jangan hanya mengajar terus tidak mau mendengarkan saran dari guru lain, tidak mau mendengarkan saran dari wali murid. Nah, kemarin seperti yang kemarin ANBK, kami mengalami sendiri ANBK. Siang-siang ada orang tua datang ketika anak sudah pulang, Pak, ada apa Bu? Sambil nangis orang tuanya, saya kaget. Kenapa Bu? Ini anakku kok tidak diikutan ANBK? Loh, yang bilang siapa? Ini tadi suruh pulang. Oh, tadi suruh pulang karena waktunya sudah habis, karena sudah 12:30, akan dilanjutkan hari Selasa besoknya. Terus saya lihatkan daftar nama yang ikut, ternyata ada nama anak tersebut. Saya jelaskan, Bu, ini anaknya panjenengan ini ikut, tapi kan hari ini karena sudah siang saya pulangkan, kemudian jadwalnya besok pagi untuk simulasi ANBK. Nah, proses komunikasi dengan orang tua ini wajib dilakukan agar kita dapat memantau perkembangan murid kita ya. Tidak hanya kita memberi materi terus ketika semesteran terima rapot, kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang tua ya. Usahakan komunikasi dengan orang tua. Terus yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Terus yang terakhir adalah penggerak komunitas praktisi. Tuh, untuk peran. Selanjutnya visi. Nah, visi di sebuah sekolah itu pasti memiliki visi. Visi apa mungkin? Harapan. Kalau di sekolah kita sudah membaca visi. Nah, visi. Kalau di SD ini saya dari awal tahun 2008 sampai sekarang ya visinya ya itu terus. Visinya itu terus. Nah, gimana Pak? Belum tercapai berarti masih dilestarikan Pak ya. Justru itu sudah bagus dan tercapai Pak, terus dilestarikan Pak. Itu mungkin harapannya seperti itu. Visi adalah merupakan harapan, impian, cita-cita, tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Goalnya apa? Nah, Budin umur 50 tahun ingin pergi haji, misal. Umur 55 anaknya menikah semua, sudah punya cucu. Nah, mungkin tujuannya, goalnya itu. Ya, Siti umur 40 sudah memiliki apa? Misal rumah, memiliki kendaraan pribadi. Nah, itu tujuan visi. Nah, itu. Perumusan visi hendaknya digali dari nilai-nilai kekuatan yang ada di sekolah atau inquiry apresiatif. Nah, visi itu dibuat itu harus melihat potensi yang ada di sekolah. Nah, misal kita memiliki tujuan, aku umur 50 tahun harus
bisa pergi haji, tapi aku mampu apa tidak? Nah, caranya bagaimana? Kita kenali dulu potensi diri kita. Oh, memiliki cita-cita umur 50 tahun pergi haji, ya mulai dari sekarang mungkin nyalengi atau belanja-belanjanya sedikit direm atau apa yang lain ya, supaya visinya atau tujuannya tercapai. Seperti itu. Nah, untuk mewujudkan visi ini ada yang namanya melalui tahapan yang namanya baca. Apa itu baca? Nah, baca itu singkatan dari B, buat pertanyaan. Terus yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Terus yang terakhir baru atur eksekusi. Nanti saya berikan gambaran sekilas tentang visi yang telah saya impikan untuk diwujudkan, kemudian alur belajarnya seperti apa. Yang menjadi pertanyaan, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Bu Siti hafal visi kita tidak? Visi sekolah? Beda itu Pak, beda dengan yang sana. Beda dengan yang sana, yang sana yang baru. Nah, saya pakai yang baru, yang depan kantor. Gimana Pak? Terus, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan visi? Ya. Visi Pak Nur. Baru selesai. Iya. Sekarang dikerjakan. Yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana? Pak Guru, panjenengan semua itu memiliki mimpi terhadap murid-murid. Nah, ingin yang seperti apa Pak muridnya? Coba sambil dikerjakan, direnungkan. Bisa ya bikin pulpennya? Ada pulpen lagi, pulpennya ada apa? Pensil, pelajar. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Atau yang seperti ini, seperti itu. Coba sambil direnungkan. Multi tahun. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah, murid itu apa? Ayo begini ditulis. iya usia anak Bu. Berapa karakter Pak? Yang pasti yang minimal 500 lah. 7.000 maksimal. Nanti hasilnya kita sama Iya, oh berapa? Ya, ditunggu hasilnya gitu. katanya PR. PR kan turun di sana Pak. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan. Terus kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa apa. Silahkan diisi.
Bu Eva sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpulkan, nanti saya bacakan hasilnya. Nah, Bu Endang ini semangat sekali. Bu Endang semangat. Banyak cita-cita dan harapan dari sekolah ini mungkin, Bu Endang. Ya, begini saya karena baru balik. Walaupun untuk tempat saya tidak satu. Nanti kalau satu saya letakkan, nanti lagi turun Pak. Iya, Mas. Saya sampaikan saja. Ini mimpi ini ketika anak kelas justru saya itu masih sekolah. Iya. Telepon. Tapi akhirnya terbuka pada saat yaitu pada waktu itu masih di SMP. Iya. Saya mimpi bersama dengan teman saya. Iya. Sama-sama itu ingin mendaftar di angkatan. Nah, saya punya teman namanya itu Wagianto. Itu dia itu bermimpi aneh. Nah, kalau kan ini mas, aku mimpi pengen jadi tentara angkatan udara. Ya sih aku menanggur sejak kali gede aku dulu. Nah, tapi alhamdulillah Pak, mimpi teman saya tersebut terwujud. Dan sampai saat ini dia masih bertugas di Lanuma Adi Sucipto Jogja. Nah, kemudian yang kedua, kami menyadari hal itu. Yang namanya murid adalah merupakan apa tadi benih yang harus diopeni, sehingga alhamdulillah memang yang namanya benih itu banyak, antara benih yang satu dan benih yang lain beda. Maka saya mendapatkan benih Wagianto itu betul-betul terwujud cita-citanya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid atau kepentingan anak, seperti yang disampaikan Pak Hadi awal. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang namanya tuntunan dari dalam tadi disampaikan bahwa pemimpin ini sangat dibutuhkan oleh murid, karena apapun yang terjadi yang namanya pemimpin itu adalah ditiru segala ucapan, segala tingkah lakunya, sehingga hal tersebut terwujud dalam yang namanya orang Jawa itu mengatakan kalau yaitu ya digugu ya ditiru, sehingga pemimpin pun akan diuji oleh benih Pak. Kalau pemimpin ibarat kata orang bertanam Pak, nek nandur kuwi oyote ditekuk, maka dalam pertumbuhannya pun tidak sehat. Ya. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk memberi prioritas kepada anak, bahwa anak adalah merupakan benih-benih generasi yang akan datang, sehingga kita siap mempersiapkan benih ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian
Yang keenam, saya dan guru-guru lain di sekolah, saya paham bahwa yang namanya pendidikan itu harus dilaksanakan secara murni, dalam arti tidak membeda-bedakan antara kaya dan miskin, tapi merupakan suatu kebutuhan pokok yang harus diberikan. Itu Pak. Jadi tanggapan dari saya, semoga nanti teman-teman dapat untuk memberi komentar. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan. Jadi inti yang dapat kami serap dari jawaban Pak Saliman adalah kita sebagai guru harus melayani apa yang menjadi kebutuhan murid. Jadi murid itu adalah prioritas utama kita dalam memberikan pelayanan. Apapun kondisinya, kita harus melayani murid dengan sepenuh hati. Itu. Ada yang sudah selesai lagi? Bu Siti sudah selesai? Bu Endang? Angga ya? Iya. Ibu membacakannya. Sini Bu, biar masuk kamera. Ya, terima kasih. Pertama, kita mendidikan murid yang pandai dan bertanggung jawab dan menanamkan sikap kedisiplinan yang sangat tinggi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang mudah dibentuk karakternya. Biasanya anak itu lebih menurut ucapan gurunya daripada orang tuanya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan adanya rasa kasih sayang dan menghormati antara siswa kelas sampai kelas 6 sehingga tidak terjadi keributan atau pertengkaran. Karena sering di titik itu banyak terjadi kerusuhan, bukan yang menjaga. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka butuh lingkungan yang baik. Maka pendidikan berkarakter harus tetap ditingkatkan. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mencapai harapan dan tujuan perlu adanya proses yang harus kita lalui, tapi kita harus tetap semangat untuk melakukannya. Yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pendidikan itu harus dilaksanakan secara murid, tidak adanya perbedaan antara yang miskin dan bodoh dan kita semuanya sama kita lakukan. Terima kasih ya Pak. Oh, terima kasih Bu Endang. Ya, Bu Endang memiliki cita-cita, memiliki mimpi tadi ya, murid yang pandai, yang berkarakter, bertanggung jawab, yang didasari oleh potensi lingkungan yang ada. Ya. Oh, monggo Pak Salem. Iya, nggak apa-apa ya, silakan Mas Pak. Sampaikan apa yang menjadi mimpi Pak Nur. Mimpi bagus lah. Sini Pak biar kelihatan di kamera. Terima kasih. Kita mimpikan murid yaitu membersihkan siswa yang satu taat pada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dan berkualitas yang dapat menghadapi tantangan hidupnya pada masanya nanti, sehingga anak-anak pada masa nanti kita persiapkan untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dengan sukses, dan dapat mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, kita percaya bahwa siswa yang kita bimbing dan kita bina harus kita arahkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing, sehingga nanti anak-anak tidak mendapat beban dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, tetapi guru bisa memahami minat dan bakat anak masing-masing tersebut. Di sekolah kita mengutamakan
proses penanaman nilai yang luhur dan peningkatan kualitas kreativitas anak-anak sehingga nanti anak-anak dapat mencapai tujuan dan cita-citanya melalui bimbingan Bapak Ibu guru. Kemudian di sekolah kita sadar betul bahwa mereka perlu dibimbing dan dibina sesuai dengan peran masing-masing dengan menggunakan dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di kita dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan bimbingan Bapak Ibu guru. Warga sekolah di sekolah ini yakin bahwa semua itu dapat terwujud apabila kita dapat bekerjasama di berbagai elemen sekolah, semua warga sekolah, orang tua, Bapak Ibu guru, siswa, dan semuanya bisa bekerjasama dengan baik, masing-masing menempatkan posisi dan fungsinya masing-masing sehingga tujuan dari apa yang dibagikan dapat terwujud dengan maksimal. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa semua itu memerlukan proses yang perlu didasar dengan adanya ketekunan, kesabaran, kesadaran, dan semangat pantang menyerah dan tidak lupa selalu berdoa. Demikian tadi. Terima kasih Pak Nur Salim, jawaban yang luar biasa dari anak memberikan murid. Iya. Untuk satu lagi mungkin Budin bisa menyampaikan. Ya, monggo Bu. Yang pasti sudah ada di bayangan Budin. Nah, tidak usah ditulis tapi sudah dipikirkan. Monggo Bu. Sini Bu. Terima kasih atas waktunya. Nah, saya kira sopo. Bisa. Pertama, kita memberikan murid yang Satu, saya memberikan murid yang berakhlak mulia, berbukti dan berbakti pada kedua orang tua dan bapak guru. Itu pasti yang utama yang diinginkan kita. Apalagi yang apa yang dicita-citakannya anak itu bisa tersampaikan dengan baik. Kita percaya bahwa murid adalah siswa yang membutuhkan bimbingan, dukungan untuk menjadikan manusia yang lebih baik. Kalau di sekolah kita pasti mengutamakan kepentingan murid atau sarana dan prasarana untuk kelangsungan dalam belajar murid, mengutamakan itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa guru itu adalah sebagai teladan, contoh bagi murid-murid. Apabila apa yang dikerjakan oleh guru, murid akan mengikutinya dibandingkan apa yang dikatakan oleh orang tua. Kita sebagai warga sekolah, kita mengutamakan kepentingan murid dan apa yang kolaborasi dengan orang tua supaya pendidikan ini menjadi yang lebih baik. Dan saya dan guru lain di sekolah saya paham betul bahwa kita banyak kekurangannya, kita juga manusia biasa dan kita harus banyak belajar dan kita harus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk mewujudkan pembelajaran ini yang lebih baik. Terima kasih Budi, tepuk tangan Bu. Dan Budi yang telah memberikan berbagai jawaban-jawaban yang luar biasa. Selanjutnya, kemudian ini sudah saya tulis yang menjadi visi dari SD Negeri Raji 1. Saya tulis, saya amati, saya bacakan ya. Visi dari SD Negeri Raji 1 yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas, bertakwa, berbudi luhur, dan setia pada tanah air, lingkungan, budaya, dan seni. Ini visi yang saya tangkap. Kemudian indikatornya apa saja Bapak Ibu? Indikatornya ada 4. Yang pertama adalah iman dan takwa. Terus berkarakter ini ditunjukkan dari berbudi luhur ini tadi. Terus kemudian nasionalisme dilihat dari setia pada tanah air. Terus yang kemudian berwawasan lingkungan, yaitu mencintai lingkungan, budaya, dan seni.
Alhamdulillah sudah masuk waktu libur. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, tinggal sedikit ini. Dan terus kemudian apa yang menjadi visi impian saya? Nah ini yang sudah saya tuliskan, visi impian yaitu terwujudnya SDM yang unggul, religius, memiliki kecakapan hidup sesuai karakter profil pelajar Pancasila. Ruang lingkupnya yang pertama adalah unggul. Unggul di sini adalah mewujudkan peserta yang unggul baik secara akademik maupun non akademik. Maka sistem pembelajaran harus berpihak pada murid supaya peserta didik tidak merasa tertekan dalam belajar, dengan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berkreasi, bereksplorasi dengan segala potensi agar terpancing untuk selalu berpikir kritis sehingga terwujud merdeka belajar. Ini KM ya, implementasi kurikulum merdeka. Tapi banyak dari kita menyalah artikan merdeka. Merdeka gimana Budin berarti? Semuanya sendiri. Merdeka di sini adalah tidak semuanya sendiri, yang satu gelisotan di lantai, yang satu nulis mungkin di luar, yang satu naik genteng, tidak seperti itu ya. Merdeka di sini adalah memenuhi segala kebutuhan mereka. Kita lihat potensi yang ada pada diri mereka, kemudian kita layani dengan sepenuh hati ya. Kita bisa mewujudkan itu dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu Budin. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Budin sudah geleng-geleng ini apa menang IPA kalau pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, jangan sampai kita tahu bedanya. Berdiferensiasi artinya kita memenuhi segala yang dibutuhkan oleh murid. Kita penuhi semuanya ya, baik materinya apa, terus kemudian media belajar yang dibutuhkan murid itu apa, kita penuhi semua. Lah Pak, aku bermulang, kami Pak yakin kabeh ya. Tidak, kita sekali jalan tapi sudah mencakup hal itu semua. Lain kali nanti kita coba praktekkan bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Gimana itu Pak diferensiasi? Seperti ini Pak, misal kan kita akan mengajarkan materi membaca Pak. Misal kelas 1, kan ada anak yang sudah lancar membaca, ada anak yang setengah-setengah, terus ada anak yang sama sekali tidak bisa membaca. Nah itu. Terus kemudian mungkin ada anak yang tertarik dengan hanya tulisan saja Pak. Ada anak yang tertarik dengan suara, ada anak yang tertarik dengan gambar. Nah untuk menyampaikan materi tentang baca itu tadi Pak, kita bisa siasati. Mungkin yang sudah pandai membaca, kita kasih buku bacaan, buku bacaan atau majalah yang ada gambarnya yang menarik, yang mungkin materinya berbeda dengan anak yang belum bisa, kayak kurang. Kita kasih, ya siapa yang sudah bisa, yang lancar membaca sini, saya kumpul sama guru sini. Nah ini ada buku-buku, ada majalah yang ada gambarnya, ya silakan dibaca. Nah itu, terus ya dikasih jenengan harus menyiapkan mungkin majalah yang lain itu. Terus yang belum atau yang setengah tadi bisa kita kasih bacaan yang ringan Pak.
tidak seberat yang pertama tadi. Ya. Terus untuk yang belum bisa, mungkin kita bisa setelkan video Pak. Oh ini cara membaca, ini huruf A, ini huruf B, nah, seperti itu. Terus untuk menyusun huruf menjadi sebuah kata, bisa itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita memfasilitasi, kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Pak. Seperti itu. Benar mungkin? Iya, tidak sama, tidak samakan semua. Gue sing iso, gue sing kayak ibu kabeh, ya kan cek kabeh. Terus yang kedua, religius. Wujud religius itu sekolah melakukan pembiasaan, diantaranya membaca Asmaul Husna. Alhamdulillah sekolah kita sudah biasa menerapkan kebiasaan ini. Kalau setiap harinya di kelas masing-masing, tapi kalau setiap Jumat kita sudah rutin melaksanakan kegiatan pembacaan Asmaul Husna di lapangan bersama-sama. Setelah itu dilanjut dengan senam. Senam apa Bu? Terus kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menghafal surat-surat pendek secara berjenjang dan sholat jamaah duha dan zuhur. Dalam ya waktu zuhur Pak, soal sholat zuhur waktu maghrib kan tidak. Sholat zuhur ya waktu zuhur seperti ini berhubungnya sudah pulang ya tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Sukses melaksanakan Pak. Terus yang ketiga, cakap. Nah, cakap ini apa? Cakap. Sekolah melakukan kegiatan-kebiasaan yang baik supaya menjadi sebuah kebudayaan sehingga dapat mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Dari budaya-budaya positif yang sudah kita tanamkan sehari-hari dan menjadi pembiasaan, ini kita berharap supaya ini menjadi budaya yang dilakukan sehari-hari, budaya yang melekat terus sehingga anak cakap tanpa disuruh. Waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar ya belajar, seperti itu. Lalu apakah visi sekolah kita ini sudah berpihak pada murid, Bapak Ibu? Sudah Pak? Sudah terlaksana Pak ya? Sudah ya. Program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya? Nah ini beberapa program. Yang pertama adalah clean day atau pungut sampah sebelum masuk kelas. Nah kita sering juwet koyak-koyak ya anak-anak. Ayo dibersihkan. Nah kalau bisa jangan bilang ayo, tapi tangan kita juga ikut memungut sampah. Kita memberikan contoh yang baik agar anak, oh Pak guru ya melu ngersihi, ya, kita biar ditiru. Terus yang kedua adalah gerakan sehari, yaitu melaksanakan gerakan SD Negeri 1 yang bersih, hijau dan asri. Beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan, menanam tanaman bunga di setiap kolong-kolong atau kotak taman yang ada di depan kelas, karena satu dua hal ya, ada yang dimakan ayam. Pak Nur tanamannya maksudnya itu ya, mungkin bisa di gimana gitu ya, ditanami lagi ya supaya lebih hijau, lebih asri lingkungan kita. Terus membaca Asmaul Husna. Terus setiap pagi sebelum melakukan pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu nasional. Ini kelasnya Puji yang sering saya dengar menyanyi ya. Coba saya tiru sebelum pembelajaran menyanyi ya, biar anak tahu lagu nasional, tidak hanya lagu yang sedang viral yang diketahui. Tuh. Rasa di banding-banding iya. Masih dipuji kayak ngono kan. Aku menang. Terima, iya, terima Pak. Setiap Pagi hari Kamis besok disuruh menyanyikan salah satu lagu Jawa maupun Lagu Jawa. Gitu, Oh, ya. iya. Jadi ya usul dari beberapa sekolah yang berasal dari Pak Ganjar ya. Setiap Kamis Pak ya. Setiap Kamis Jawi mungkin programnya Pak Kamis Jawi, kita mungkin dengan guru bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo bisa sulit. Saya
bahasa Jawa, Pak. Oh, Oke. oke. Ayo kanca-kanca padha ndonga sesarengan, ndonga kawiwitan gitu. Oh, ngoten. Nggih. Oh, siap. Mungkin bisa didokumentasikan Bu biar sebagai contoh kita Siap. supaya kelas lain sudah menerapkan. Oke, Seperti siap. itu. Oke. Ini nyata ini kelas saya sendiri bahasa Jawa itu anak-anak itu tidak tertarik. Saya tanya, anak-anak ini bahasa Jawa sama bahasa Inggris lebih gampang mana? Bahasa Inggris Pak. Inggris, Nah, oke. nyata ini karena mungkin pembiasaan di rumah Oh, iya. tidak pernah diajari bahasa Jawa kromo mungkin ya ini sebagai koreksi kita diri kita sebagai orang tua Susah kok. sebagai orang tua ya saya juga sendiri mengalami ibu anak saya sendiri bahasa Jawa itu kalau di pelajaran bahasa Jawa di rumah diajari itu sabar lah ya angin bahasa Jawa lebih memilih bahasa yang lain bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ini koreksi untuk kita semua ya. Ya memang biasa. Nah bahasa Jawa kan Banyak. Oke. kanggo bapak, kanggo Ada. memasukkan ini kan memang sulit. Betul. Ya mungkin nanti suatu saat Bu Puji bisa berbagi praktek baik kita bisa melaksanakan kegiatan apa yang sudah dipraktekkan di kelas di Awali dari keluarga Iya. memang. ya Pembiasaan. betul, Bu. Keluarga adalah sekolah pertama untuk anak-anak ya dan orang tua adalah guru pertama. Kan orang tua sekarang. Oke. Bahasa di waktu aneh aduh. Kalau mertua aneh sama suaminya. Bahasa gitu adalah bahasa. Orang kita sih. Oh, mereka. Tuh, kita lanjut ya. Gosok loh. Terus pembiasaan 5S. Nah, membiasakan warga sekolah untuk menerapkan senyum, salam, sapa, sopan dan santun tidak hanya di pom bensin yang 5S. Di sekolah juga harus menerapkan 5S ya. Terus yang ke selanjutnya adalah sasi saku, satu siswa satu karya merdeka belajar. Nah, ini kalau Budin saya lihat sudah kemarin proyek P5 sudah menanam apa Bu? Pohon-pohon. Jadi saya sudah lihat di kelasnya Budin menanam pohon-pohon. Terus di kelas 4 sudah praktik membuat jamu mulai rasa. Nah itu ditingkatkan lagi ya. Satu siswa satu karya merdeka belajar. Mungkin Bu Puji kemarin membuat apa Bu? Saya lihat nggak? Proyeknya Apa? laporan sih Pak, mind mapping yang Oh seperti itu, yang di kelas, yang ditempel-tempelkan di tembok Iya, itu. nggih. Gitu, ya. Terus selanjutnya bina siswa. Secara intensif tetap melakukan pembinaan pada siswa yang akan mengikuti lomba baik di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Ini rencana yang akan dilakukan oleh Bu Siti besok pagi ya, untuk mengadakan lomba memperingati Maulid Nabi. Itu sekaligus sebagai ajang pencarian bakat, pencarian bakat cara bikin untuk lomba mamsi. Benar sekali itu ya. Ada berbagai lomba ini mas terus lomba sekaligus untuk mencari bakat. Ini juga langkah yang bagus, langkah yang tepat ya. Bina siswa juga difokuskan pada murid yang memerlukan perhatian khusus dalam kemampuan akademik yang lambat. Jadi pembinaan anak tidak hanya anak yang lebih, anak yang kurang juga harus dibina. Nah, kelas 1, kelas 2 ini saya lihat juga setiap selesai pembelajaran masih ada anak yang tinggal di kelas diajari mungkin tambahan untuk membaca atau kegiatan yang lain. Terus prakarsa perubahan apa yang akan kita laksanakan ya? Yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpihak pada anak. Implementasi perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, yaitu mulai dari diri sendiri, kepala sekolah, teman sejawat, wali murid, masyarakat, serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Seperti sudah saya kemukakan tadi, untuk melakukan prakarsa perubahan kita harus lihat potensi diri kita, apa yang sudah kita miliki, aset apa yang sudah kita miliki, kemampuan apa yang sudah kita miliki, kemudian aset apa yang dimiliki sekolah, aset apa yang dimiliki oleh murid, orang tua, kemudian kita kembangkan bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih.
selesai. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cita. Wes, ayo ku yang Terima tadi kasih dikasih kepada monitor. Pak Miftahul Hadi yang sudah menyampaikan tentang visi dan prakarsa perubahan. Adapun hal yang bisa kami simpulkan di sini adalah bahwa visi dari SD Negeri Raji 1 ini sudah sesuai dengan kebutuhan anak, sudah beracuan kepada profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar. Oke Pak, baik Bapak dan Ibu, sekiranya acara diskusi ini sudah selesai, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku moderator dan pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi